Jadi sekitar beberapa minggu lalu muncul kasus soal pecatur online Indonesia yang akunnya dibanet karena diduga make cheat. Gue rasa lu udah tau lah siapa dia dan gimana kronologinya. Tapi gue nggak masuk ke ranah dramanya yang terjadi di sana ya. Melainkan gue mau ngebahas secara teknis gimana cara kerja pendeteksi cheat yang ada di chess.com. Gimana sih nyebutnya? chess.com. Dan gue juga di sini nggak mau menggiring opini. Jadi silakan ambil informasi secara objektif yang lu rasa bisa dibahas di kolom komentar. Dan juga gue nggak mengklaim kalau yang gue katakan di sini 100% benar. Soalnya pembahasan ini gue simpulkan dari hasil riset dan pendapat pribadi, opini. Jadi apa yang bisa kita dapat dari pembahasan ini bisa disimpan dulu dan kita bakal nemu jawaban apakah Dewa Kipas nge-cheat di pertandingan lawan Gotham Chess kemarin lewat pertandingan hari Senin nanti antara Pak Dadang Subur versus Irene Karisma Sukandar. Sambil nunggu hari Senin kan ya, nggak ada salahnya kita bahas-bahas dikit soal masalah cheat. Maksud gue masalah cheat di chess.com. Singkat cerita, permasalahan Dewa Kipas yang ngalahin Gotham Chess di chess.com jadi berjilid-jilid kayak episode-episode di sinetron Ikatan Cinta. Sampai tiba di mana banyak pihak bahkan Percasi alias Persatuan Catur Seluruh Indonesia ikut bilang atau memberikan tuduhan bahwa Dewa Kipas menggunakan cheat. Pemilik nickname Dewa Kipas lewat anaknya yang bernama Ali Akbar tentu ngebantah dan bilang kalau mereka nggak menggunakan program ilegal atau cheat yang dimaksud. Tapi berdasarkan data dari pihak internal chess.com, mereka bilang dan mengatakan bahwa Dewa Kipas menggunakan cheat berdasarkan data-data yang dijadikan acuan sebagai bukti oleh mereka. Di mana kesimpulan chess.com itu diambil berdasarkan grafik Dewa Kipas yang nggak normal mulai dari tanggal 22 Februari tahun ini, 2021. Sementara dari tanggal 11 sampai tanggal 21, sebelum tanggal 22, grafik yang dimaksud tercatat masih normal oleh chess.com, masih manusiawi. Nah ini yang jadi pemicu dan perdebatan sekaligus nimbulin pertanyaan besar. Apakah Dewa Kipas menggunakan cheat? Kok bisa tingkat permainan dia tiba-tiba naik drastis, berubah dalam waktu singkat kayak begitu? Tapi yang jadi masalah adalah chess.com mengambil kesimpulan dan ngebanet akun Dewa Kipas bukan berdasarkan catatan pendeteksian program pihak ketiga. Kalau misalkan game kayak PB atau PUBG Mobile kan dia punya pendeteksi software atau aplikasi pihak ketiga. Jadi kalau misalkan pemain PB atau PUBG Mobile kena banet karena cheat dan mereka ngebantah, orang internal PB atau PUBG tadi punya bukti dan bisa klarifikasi. Kayak ini loh catatannya, waktu lu main game kita, lu pakai aplikasi pihak ketiga yang namanya ini, dan lu pakai sekian jam. Jadi mereka nggak bisa ngeles pelaku cheatnya. Karena dari sistemnya emang bisa ngedeteksi aplikasi apa aja yang dibuka sama pemain. Walaupun yang namanya false positif sering juga terjadi. Sementara di chess.com sistem itu jadi pertanyaan, apakah ada atau enggak. Soalnya dari pernyataan pihak resmi chess.com mereka ngedeteksi cheater menggunakan analisa dari tim khusus yang mereka punya. Tapi di satu sisi ada pertanyaan banyak orang, apakah sistem anti-cheat yang digunakan chess.com adalah mendeteksi cheat atau hanya mampu mendeteksi aktivitas atau gerakan-gerakan pemainnya. Dan dari analisa tim-timnya yang dimaksud itu tadi, tingkah atau gameplaynya Dewa Kipas mencolok banget. Aneh. Bahkan Grandmaster Catur Indonesia dan Percasi alias yang gue bilang tadi, pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia juga menyebutkan dugaan yang sama, yaitu Dewa Kipas benar-benar menggunakan cheat. Nah, di sini yang menarik. Chess.com jelas jadi yang terpercaya karena para pemain catur online sebagian besar emang bakal lebih memilih platform situs tersebut buat main catur online. Dan Chess.com sendiri ngeklaim kalau mereka punya tingkat keamanan yang tinggi. Sehingga ketika ada cheater, maka mereka melakukan banet yang sesuai, bukan asal-asalan. Tapi berdasarkan data yang ada dari catatan permainan Dewa Kipas di chess.com, emang aneh pakai banget sih, don't hate me. Dimulai dari grafik Dewa Kipas yang normal, waktu masih di tanggal 11 sampai 21 Februari. Intinya di 10 hari itu dia mainnya biasa aja, sama kayak rata-rata orang biasa main. Tapi tiba-tiba tingkat akurasi dan kemenangannya dia naik drastis, mulai di tanggal 22 Februari. Ilustrasinya kayak grafik Dewa Kipas tuh di tanggal 11 sampai 21 datar-datar aja, kadang anjlok ke bawah malah. Tapi di tanggal 22 sampai seterusnya tiba-tiba grafik dia naik tinggi kayak ke gunung. Yang mana tingkat akurasi gerakan Dewa Kipas menurut chess.com sudah tergolong di luar nalar. Karena bisa mencapai
mencapai di atas 98%. Sebagai informasi, persentase tingkat akurasi tersebut udah melewati catatan pecatur terbaik Indonesia. Grandmaster Susanto Megaranto aja maksimal mencapai 94-95%. Yang mana dengan demikian, Dadang Subur udah melampaui kemampuan pecatur internasional yang diakui Federasi Catur Dunia. Secara data emang aneh, ini jadinya kayak seminggu lu main sendiri tapi noob, terus seminggu kemudian akun lu jadi jago, battle sana sini. Tapi yang mainin bukan lu, melainkan tukang joki. Tapi dalam kesimpulan yang bisa gue ambil, jadi chess.com ini menggunakan AI untuk melihat suatu permainan di chess.com dengan permainan lain yang ada di situs game catur lainnya. Jadi cara kerjanya tuh begini. Ketika seorang pemain catur misalnya dengan nama Len bermain di chess.com dengan skema gerakan dia maupun musuh sama persis dengan yang ada di situs-situs chess sebelah dalam waktu yang bersamaan, di sanalah chess.com bisa menemukan bahwa pemain dengan nama Len tersebut telah melanggar fair play dengan menggunakan bantuan yang secara langsung juga adalah tindakan curang alias nge-cheat. Ketika mereka sudah menemukan kecocokan tersebut, para tim fair play akan bergerak untuk mengumpulkan data-datanya supaya bisa menentukan apakah pemain dengan nama Len ini harus dibahas net atau enggak. Dan tim fair play tersebut bukan 1 atau 2 orang, tapi ada 7 yang udah ahli di bidang yang jadi tugas mereka itu. Paham nggak sih? Kalau lu nggak paham dan nggak ngerti, coba rewind bagian gue ngomong tadi dan dipahami lagi. Skema yang gue jelasin tadi gue dapat ketika memahami pernyataan resmi Director Fair Play di chess.com, dimana dia mengatakan algoritma dan tim ahli mereka meninjau lusinan game 25-an gitu dan ratusan gerakan untuk menentukan temuan, dan tidak ada apapun tentang penutupan yang dibuat dengan tergesa-gesa atau tanpa melalui proses peninjauan standar, teruji dan sangat menyeluruh oleh mereka. Tapi mungkin gue salah, siapa tahu game yang dimaksud di situ gameplay di situs mereka sendiri. Ya koreksi aja di kolom komentar kalau misalkan gue bener-bener salah. Soalnya di satu sisi chess.com bilang kalau mereka membandingkan gerakan pemain dengan yang direkomendasikan oleh bot untuk ngedeteksi tindakan curang. Mereka juga bisa ngedeteksi ketika seorang pemain menyimpang dari pola permainan yang biasa mereka pakai. Dan keanehan lain yang ada di akun Dewa Kipas adalah soal peningkatan peringkat yang terjadi hingga 900 poin hanya dalam waktu 2 minggu aja. Jadi sampai sini gue rasa adalah poin yang bisa lo tangkep. Balik ke Dewa Kipas. Kalau andaikan bener Dewa Kipas pakai cheat apa yang dia pakai? Salah satu yang possible atau bisa terjadi, Dewa Kipas menggunakan Shredder Cheese. Kita buka 2 browser yang berbeda. Misalkan satu Google Chrome untuk membuka chess.com, sementara satunya lagi menggunakan Mozilla Firefox untuk mengakses Shredder Cheese. Kalian juga bisa menggunakan metode yang sama, menggunakan 2 HP berbeda. Satu HP main dengan lawan, satu lagi main lewat bot yang skema langkah-langkahnya dibuat sama, yang sedang kita lawan di chess.com. Kalau di chess.com kita bermain menggunakan catur putih dan musuh dengan catur hitam, di Shredder kita bisa melakukan kebalikannya. Sehingga dengan begitu kita bisa melihat langsung kemungkinan-kemungkinan langkah yang akan diambil oleh musuh dan langkah terbaik yang bisa kita lakukan buat mengunggulin atau mengalahkan musuh tadi. Paham nggak? Dan ini bukan cocok logi, tapi gue ambil dari Pak Dadang Subur sendiri yang bilang kalau langkah-langkah yang dilakukan Gotham Chess mirip dengan bot atau komputer yang sering dia lawan di aplikasi bernama Shredder Cheese. Tapi gue di sini nggak bilang sama sekali ya kalau Dewa Kipas benar-benar menggunakan Shredder Cheese waktu ngelawan Gotham Chess. Ini masih dugaan aja. Soalnya dari versi pengakuan Dewa Kipas bareng anaknya, bapaknya punya akurasi tinggi karena setiap main lawan bot dengan level tinggi selalu dicatat langkah-langkahnya. Itu tadi sudut pandang kita kalau misalkan Dewa Kipas benar adalah seorang cheater. Tapi dari sudut pandang yang lain, apakah benar banet akun yang dialami adalah hanya karena banyak yang report? Atau banyak fans Gotham Chess yang melakukan laporan massal bukan karena Dewa Kipas yang melanggar aturan fair play dengan menggunakan cheat? Faktanya sistem report ini bukanlah sebuah sistem otomatis. Jadi ketika ada laporan massal soal sebuah akun, nggak ada pengoperasian otomatis. Yang terjadi akan ada peninjauan terlebih dahulu. Jadi agak sulit buat ngebuktiin apakah Dewa Kipas ini murni atau enggak. Soalnya kita nggak bisa bilang chess.com yang udah punya member 59 juta orang lebih punya sistem anti-cheat yang jelek juga. Soalnya di situ yang meneliti bukan orang biasa, tapi ada IT dan juga GM chess. Bahkan yang lebih ngeri lagi, Daniel Rins yang adalah salah satu petinggi di chess.com mengatakan kalau dia siap jika masalah ini dibawa ke hukum untuk membuktikan apakah Dewa Kipas terbukti cheat atau enggak. Ngeri sih. Buat kasus ini susah sih bilang kalau Dewa Kipas enggak menggunakan cheat.
Tapi nggak bisa juga kita bilang kalau Dewa Kipas benar-benar udah terbukti menggunakan cheat. Andaikan game catur chess.com itu bukan dimainin lewat browser tapi berbentuk program yang punya launcher format.x kayak Losaga, Point Blank atau PUBG, pasti bakal lebih mudah buat ngebuktiinnya. Jadi, apakah Dewa Kipas cheater? Siapa yang tahu? Gue juga belum bisa narik kesimpulan sekarang. Jawabannya akan ada di pertandingan hari Senin nanti, di mana Dewa Kipas akan menghadapi salah satu Grandmaster Internasional Indonesia, yaitu Irene Karisma Sukandar. Dan nanti akan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Skema pertama, Pak Dadang kalah telak dan terbukti tidak sejago apa yang orang-orang kira. Skema kedua, Pak Dadang kalah tapi dengan kekalahan tipis sehingga membuat keduanya terbukti sama-sama memang memiliki keahlian yang tinggi dan sama-sama ada di level profesional. Lalu skema yang terakhir, Pak Dadang menang dan ini jadi kemenangan telak atas tuduhan Gotham Chess serta GM Irene dan pihak-pihak yang kemarin-kemarin nuduh dia cheat. Dan ya, semua bakal kelar. Jadi inti dari semuanya, apakah Dewa Kipas menggunakan cheat? Ini tanda tanya. Kita nggak ada yang tahu. Kita juga sebagai netizen nggak bisa mengambil klaim sepihak-sepihak. Mungkin dengan adanya kasus ini yang bikin orang-orang bertanya apakah chess.com bisa benar-benar mendeteksi cheat, jadi masukan juga buat chess.com-nya sendiri. Dengan demikian, ke depan mereka bisa bikin pendeteksi yang pure menggunakan AI dan otomatis, atau bisa menyertakan pendeteksi cheat berbentuk ekstensi di browser sebelum pemain bisa memulai game. Itu aja sih yang sekiranya bisa gue bahas. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknodem berikutnya.